Pada video pembacaan kali ini, kita coba akan membahas soal manajerial sosiokultural. Soal pertama, Anda seorang pejabat tinggi dalam sebuah lembaga. Ini menjalankan tugas menjunjung tinggi integritas. Nah, jadi kalau kita lihat dari jawabannya B ya, integritas mengharuskan Anda untuk menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap pada pihak berwenang. Ini mencerminkan komitmen. Kita kan bisa melihat dari pola jawaban yang ada. Kalau kita melihat dari jawaban A, menerima. Kalau yang menerima uang suap itu jelas salah. Kalau yang C, memenangkan kontrak proyek tanpa undang suap, tapi tidak akan melaporkan tawaran tersebut itu juga salah. Kalau ada orang berbuat salah ya harus dilaporkan ya. Kemudian yang D, saya akan menerima tawaran, kemudian menyalurkannya untuk kepentingan publik, ya itu salah juga. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dengan memperhatikan pola dari jawaban pun kita bisa langsung tahu jawabannya. Meskipun kita tidak membaca soal ya. Tapi akan lebih baik jika kita baca soalnya baik-baik. Soal kedua, Anda adalah seorang kepala unit di sebuah lembaga penegak hukum. Seorang teman dekat Anda telah terlibat dalam aktivitas ilegal dan meminta perlindungan dari hukum. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini dengan menjunjung tinggi integritas? Nah, jawabannya B ya. Kita harus menolak. Ini mencerminkan komitmen pada kejujuran dan menjunjung tinggi prinsip hukum. Nah, kalau kita lihat dari pola jawabannya juga pasti akan langsung nampak. Kalau jawaban A, memberi perlindungan. Ya, ya jelas itu salah kok masih kita dukung, kita beri perlindungan ya, nggak boleh. Kalau yang C, memberi perlindungan ya, tetap aja itu salah. Yang D, menyarankan teman dekat untuk melarikan diri, itu juga salah. Soal nomor 3, saya bekerja di sebuah perusahaan lokal yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya ditugaskan pada bagian administrasi dan pengurusan surat menyurat. Ketika bertugas, ada seorang klien memberikan sejumlah uang dengan harapan agar pengurusan surat menyuratnya dapat dipercepat. Sikapnya saya ambil. Nah, kalau di sini kita lihat A, menerimanya itu jelas salah. Kalau yang B menerimanya, ya itu juga salah. Yang C menolak apabila diminta atasan, ya kenapa harus tunggu atasan perintah baru kita menolak? Yang D menolak karena hal tersebut adalah gratifikasi. Berarti D yang paling tepat jawabannya. Nomor 4, suatu ketika saya berbelanja di sebuah minimarket yang sangat ramai. Ketika sampai di rumah, saya baru menyadari bahwa ternyata saya hanya membayar untuk 5 bungkus mie instan. Padahal mie instan saya beli dalam kantong ada 6 bungkus. Sepertinya terjadi kekeliruan oleh kasir ketika menghitung barang belanjaan saya. Yang saya lakukan, kalau A mengembalikan barang tersebut esoknya, ya benar sih. Yang B mengembalikan barang tersebut saat itu juga benar juga. Yang C berbelanja di minimarket tersebut dan membayar lebih di lain waktu, ya benar tapi lama nunggunya. Yang D memberitahu kasir dan membayar untuk kekurangannya. Ini yang paling benar. Nomor 5. Di lingkungan rumah saya, ada tetangga saya yang dicurigai sebagai bandar narkoba.
Keberadaannya sudah diketahui oleh hampir seluruh warga dan membuat warga resah. Namun setiap kali ada razia atau laporan dari warga kepada pihak kepolisian, tetangga saya tersebut selalu dapat lolos. Suatu hari saya mendapatkan fakta bahwa banda tetangga saya tersebut ternyata memiliki orang tua yang menjabat sebagai petinggi di instansi setempat. Tindakan saya, kalau A membiarkan saja, biar lebih baik mencari aman itu tindakan yang salah. Kalau B melaporkan ke aparat agar ditindaklanjuti lebih lanjut itu jawaban yang benar. Kalau C meminta bantuan tetangga lainnya untuk diskusi, ya, itu kelamaan nunggunya. Kalau yang D melaporkan ke jasa kepada ketua RT, ya. Tapi kalau yang B itu langsung ke aparat itu akan lebih benar, akan lebih cepat karena langsung lebih cepat. Kalau ke RT kan berarti harus RT dulu baru ke aparat, jadi lama nunggunya. Yang nomor 6, Anda adalah seorang pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintah yang mengelola proyek konstruksi besar. Seorang kontraktor swasta menawarkan uang suap besar untuk memenangkan kontrak proyek tersebut. Bagaimana Anda akan menjalankan tugas Anda dengan menjunjung tinggi integritas? Jadi bagaimana Anda menjalankan tugas Anda dengan menjunjung tinggi integritas? Jadi yang A menerima tawaran suap dengan proyek ini salah ya. Nah, kemudian nomor 7. Anda seorang kepala unit di sebuah lembaga penegak hukum. Seorang teman dekat Anda telah terlibat dalam aktivitas ilegal dan meminta perlindungan dari hukum. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini dengan menjunjung tinggi integritas? Yang A, saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya, itu tindakan yang salah. Kalau yang B, saya akan menolak membantu teman dekat saya dan biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ya, itu tindakan yang benar. C. Memberikan perlindungan kepada teman dekat saya tetapi secara diam-diam akan melaporkan aktivitas ilegal tersebut, itu tindakan yang salah. Yang D. Saya akan menyarankan tambah untuk melarikan diri, itu juga tindakan yang salah. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat tersebut. Namun usulan itu dikritisi oleh atasan saya dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah kalau A kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut, ya memang pasti akan kecewa ya. Tapi pasti ada cara lain. Yang B saya bersikeras mencari upaya pembenaran itu tidak boleh. Kalau yang C mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat itu bagus sekali. Kalau yang D usulan yang ditolak seperti itu sudah seringkali terjadi bagi saya. Ya, kalau memang sering terjadi seperti itu, berarti itu akan menjadi bahan evaluasi diri kita. Soal 12, tim kerja Anda sedang mengerjakan suatu proyek, penyelesaiannya baru mencapai 60%. Atasan Anda memberi proyek baru dengan batasan waktu yang sama dengan proyek pertama. Maka yang akan tim Anda lakukan adalah A. Berkomitmen menolak proyek itu tidak boleh. Yang B. Berunding dengan atasan menambah orang, mungkin bisa. Kita lihat dulu. Yang C. Bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek sesuai batas waktu yang diberikan. Ya, C yang benar ya. Yang D. Mengerjakan kedua proyek tersebut secepat mungkin. C yang paling bagus. Soal nomor 13. Ya, jadi nomor 13 ini kalau A segera membubarkan kegiatan itu tidak boleh. Kegiatan harus tetap lanjut ya. Kalau B pindah ke tempat lain itu juga tidak mungkin. Tidak semudah itu pindah. Kalau C mempersempit area acara dan menenangkan warga, ini yang paling bagus ya. Yang D meminta warga melewati jalan jika ada, ya agak sulit. Jadi C yang paling tepat ya.
Nomor 14, kalau kita meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama, ya bisa, tapi coba lihat yang lain. Yang B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, ya ini paling tepat ya. Kemudian, kalau yang C menyuruhnya menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, ya kalau hanya nyuruh tanpa solusi ya nggak bisa. Yang D membiarkan saja, itu juga nggak baik. Jadi B yang paling tepat. Nomor 15, tanpa membaca soal. Kita langsung aja lihat. Kalau A berkomitmen menolak proyek, B merundingkan atasan mengundur pengerjaan proyek, C bersatu padu, yang D mengerjakan proyek. Mungkin pernyataan A dan B itu mengarah ke negatif. Pernyataan C dan D itu mengarah ke hal yang positif, tapi yang C itu lebih baik karena bersatu padu dia. Sebagai seorang PNS yang bertanggung jawab atas penanganan keluhan masyarakat, Budi menemukan situasi di mana terdapat perbedaan pendapat yang tajam di antara anggota timnya terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Beberapa anggota tim menyarankan pendekatan konfrontatif, sementara yang lain lebih memilih pendekatan kolaboratif. Budi sebagai seorang pemimpin tim yang sensitif terhadap konflik akan melakukan langkah yang mana dari berikut ini. Yang A mengabaikan perbedaan pendapat dan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim, ini tidak boleh karena egois namanya. Yang B memilih satu pendekatan yang dianggap paling efektif olehnya dan memaksakan keputusan tersebut kepada anggota tim. Tidak boleh ada pemaksaan. Yang C membuat forum diskusi terbuka di mana anggota tim dapat saling berbagi pandangan dan mendiskusikan manfaat serta kerugian dari setiap pendekatan. Itu jawabannya bagus. Kita lihat yang lain juga. Yang D menghindari konfrontasi dengan mengalihkan tanggung jawab penyelesaian masalah kepada atasan atau pihak lain di luar tim, itu tindakan yang salah. Berarti C yang paling tepat. Soal 17. Di sebuah perusahaan terjadi konflik antara dua departemen yang berbeda terkait prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas. Departemen A menganggap bahwa penggunaan sumber daya harus diprioritaskan untuk mengembangkan produk baru. Sementara Departemen B berpendapat bahwa sumber daya tersebut sebaiknya dialokasikan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Sebagai seorang manajer yang harus menangani konflik ini, langkah terbaik yang dapat Anda ambil adalah, kita lihat dulu. Nah, kalau dari sini kita lihat A, mengambil keputusan tanpa melibatkan kedua departemen, nggak boleh. Karena kedua departemen harus saling tahu. Yang B, meminta setiap departemen membuat argumentasi tertulis mengenai prioritas mereka, kemudian mengevaluasi argumen tersebut, dan membuat keputusan yang adil dan seimbang. Ini bagus. Yang C, mempromosikan kompetensi, itu jelas, nggak bisa. Yang D, memerintahkan kedua departemen untuk menyelesaikan konflik secara internal. Kalau secara internal diselesaikan ya khawatirnya nggak akan selesai-selesai ya. Jadi paling tepat B. Kita tanpa baca soal. Langsung aja kita lihat. Memberi semua sumber daya diminta tim A untuk memastikan proyek mereka selesai tepat waktu. Kayaknya nggak mungkin deh. Yang B, membuat peraturan baru mengatur alokasi sumber daya secara merata. Mungkin bisa. Yang C, mengadakan pertemuan antara kedua tim untuk mendiskusikan prioritas dan menemukan solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak.
C ini meyakinkan sekali ya, bagus hasilnya. Yang D membiarkan kedua tim menyelesaikan konflik sendiri tanpa campur tangan manajemen itu nggak boleh. Berarti C yang paling tepat. Jadi triknya di sini kan meskipun tidak baca soal pun tetap kita bisa tahu jawabannya ya. Dan ini, kita langsung aja lihat jawabannya. Meminta masing-masing divisi membuat proposal tertulis tentang program-program mereka, kemudian mengevaluasi proposal tersebut, dan membuat keputusan berdasarkan manfaat terbesar bagi organisasi. Oke, jawaban A itu bagus. Yang B, mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan kedua divisi. Nggak boleh. Salah itu ya. Yang C, mempromosikan kompetensi. Salah. D, minta divisi menyelesaikan konflik internal tanpa campur tangan manajemen itu juga salah. Berarti yang paling baik adalah A ya. Nomor 20, di sebuah perusahaan teknologi terjadi konflik antara dua tim pengembang produk yang berbeda terkait dengan alokasi sumber daya untuk mempercepat peluncuran produk baru. Tim A menginginkan lebih banyak sumber daya untuk mempercepat penyelesaian pengembangan, sementara tim B berpendapat bahwa sumber daya sebaiknya dialokasikan untuk memperbaiki fitur-fitur yang sudah ada. Sebagai manajer produk, tindakan paling tepat untuk Anda ambil. A. Mengambil keputusan tanpa melibatkan kedua tim, itu pasti salah. Yang B. Minta tim membuat argumentasi tertulis melalui prioritas, evaluasi, ambil keputusan adil seimbang. Oke, B bagus. Kita lihat yang lain. Kita pegang dulu B ya. Yang C. Promosi kompetensi, tidak boleh. Yang D. Minta kedua tim untuk menyelesaikan konflik internal tanpa campur tangan manajemen, itu juga nggak boleh. Dari empat alternatif, yang paling bagus adalah B. Dan rupanya memang benar B. Tindakan paling tepat meminta tim untuk membuat argumentasi dan ini bisa mempertimbangkan sudut pandang dari kedua tim secara objektif sebelum membuat keputusan yang mempengaruhi produk yang akan diluncurkan. Jadi ini ada pembahasan beberapa contoh soal untuk manajerial sosial kultural, semoga dapat dipahami dengan baik.